ada berapa? Anak saya 2. 2 ya. Saat saya tinggal, anak saya yang besar usia 9 tahun, yang kecil masih 5 tahun. Sudah pernah mencoba ke rumah mungkin? Kalau tadi kan sekolah, datang ke rumahnya berkali-kali. Bahkan kakak saya pun nggak diterima. Saya beberapa sudah melalui kakak. Iya, bahkan beberapa kali saya coba anak saya ulang tahun, saya kepingin sebagai ibunya kirim sesuatu, dibuang karena ada yang asuhnya yang suka kasih info ke saya gitu, dibuang. Jadi nggak pernah diterima gitu, nggak pernah sampai ke anak saya. Jadi di sini saya melihatnya memang hubungan saya dengan anak-anak ini mau diputus gitu. Sudah pernah laporan ke keluarga suami? Nggak ada yang bisa. Karena kita pernah ketemu juga, saat itu ketemu, mereka bilang anak-anak biar di sini nanti bisa ketemu kok kapan waktu. Tapi mereka ingkar semuanya, nggak ada yang. Saya datang ke rumahnya pun pernah saya nunggu di depan rumah. Anak saya saat mau sekolah, saya tunggu di depan rumah, ternyata malah anak saya nggak disekolahin. Yang menyelesaikan soal utang dengan rentenir siapa kira-kira? Saya sendiri sebetulnya, bahkan sampai saya dicari setelah saya keluar dari rumah, saya tetap dicari, jadi saya seolah buronan rentenir itu gitu. Jadi dan sekarang pun yang wawasan kontrakan itu ternyata adik ipar saya. Adik ipar, artinya gini, urusan kontrakan sudah selesai dengan rentenir, utang piutangnya. Saya nggak ngerti. Saya pergi belum beres karena saya juga karena saya untuk biaya hidup saya sendiri pun saya udah nggak bisa apa-apa, karena setelah keluar dari rumah itu boleh saya cerita waktu saat saya bercerai. Boleh. Sudah bercerai? Sudah bercerai. Kan itu pun saya nggak tahu menahu dia cerainya. Karena setelah saya beberapa bulan keluar dari rumah, Pak Ustadz ya, saya tinggal ke tempat tante saya di Bogor. Saya di sana di Bogor, ditampung di sana beberapa lama. Karena nggak ada kejelasan, saya masih komunikasi dengan suami. Saya tanya kapan mau diurus, ini mau dilanjut atau diudahan aja. Dia bilang ya udah kalau memang mau diudahi. Saya juga kan capek jadinya, saya dikejar-kejar orang sementara di sana nggak mau tanggung jawab. Akhirnya beberapa kali saya tanya, nggak ada jawaban. Mereka cuma bilang sudah diurus. Akhirnya saya sama tante pergi ke pengadilan agama saat itu. Ternyata bukan diurus, malah begitu saya ke sana, pihak pengadilan agamanya bilang, atas nama ibu ini dan bapak ini sudah keluar akta cerainya, malah akta cerai suami sudah diambil, kita cuma tinggal nunggu ibu datang. Di situ saya shock, kaget, karena setahu saya kalau untuk perceraian nggak mungkin bisa dilakukan kalau istrinya nggak datang, tanpa surat panggilan pun nggak ada, sementara mereka tahu tempat tinggal saya saat itu di mana gitu. Jadi diputusnya mungkin bisa dibilang cacat hukum sebelah pihak gitu, karena saya nggak ada apa-apa, nggak ada pemberitahuan apapun, tiba-tiba saya ke pengadilan agama udah akta cerai udah keluar. Ini ada kejadian seperti ini bagaimana ya Ustaz? Ini agak unik ya, karena ketika sudah diusir keluarga, kemudian pihak suami mengurus istilahnya perceraian kepada pengadilan dan kemudian jatuhlah talaknya. Jadi memang begini, jadi ketika orang ketika mengajukan mestinya pihak dari perempuan mungkin disebutkan, tapi saya tidak tahu persis ya, tidak tahu persisnya begini, tuduhan apa atau delik aduan apa yang tuduhan apa yang dijadikan alasan pihak suami kepada kesana, kita tidak tahu. Bisa karena kan ada salinan putusannya. Ya, saat saya ke pengadilan agama diserahkan semua salinan putusan. Di situ ada penjelasannya, tuduhan perselingkuhan. Itu yang hutang piutang dan tuduhan perselingkuhan itu yang sampai saat ini nggak saya ngerti perselingkuhan dari mana gitu. Oh, jadi di alasan tadi dijelaskan seperti itu. Sering kali begini Mas Ari. Jadi kalau misalkan di pengadilan, memang seharusnya ketika tuduhan seperti tadi itu biasanya pengadilan akan memanggil pihak yang dituduhkan tadi itu. Jadi dalam hal ini suami istri biasanya itu diajukan di pengadilan, di dua-duanya. Diminta keterangan, jadi misalkan tuduhan dilakukan, ditanya, Anda betul melakukan semacam ini, nanti kemudian misalkan ini menyatakan tidak, tetapi suami menyatakan oh benar, maka kemudian dijelaskan saksi siapa, saksi yang menyatakan mendukung seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin bisa saja saat itu mungkin melakukan selingkuhan, kemudian alasannya mungkin ibu dibuat alasan sedang pergi kemana, nggak bisa dihubungi atau apa, jangan-jangan ini yang dipakai gitu loh. Bisa saja itu dipakai, alasan nggak ada, kemudian akhirnya apa? Akhirnya adalah didatangkan pada saksi yang didatangkan. Saksi dari pihak siapa, Mama? Saksi itu maksudnya adalah dari suami mendatangkan saksi yang mendukung informasi apa yang diajukan gitu loh. Di putusan itu memang ada saksi, tapi saksi dari pihak suami, dari pihak sayanya nggak ada. Ya betul, nggak ada. Mbak nggak perlu menjadikan saksi, mau Ibu sebagai tertuduh kok, nggak perlu saksi.
Jadi kan tadi mungkin bisa saja kita tidak tahu persis ya, kita tidak bisa juga menebak, tapi ini kita bisa menduga praktek secara umum. Jadi bisa saja mungkin di sana dijelaskan bahwa pihak yang perempuan ini sedang tidak diketahui tempatnya dan macam-macamnya, yang bersangkutan dengan tuduhan tadi, mohon maaf, melakukan tadi 1, 2 tadi itu, kemudian kan dipanggil ke pengadilan. Nggak mungkin pengadilan langsung tuk-tuk, pasti harus panggil saksi. Wahai saudara, apakah pengajuan, apakah ada pemohon, apakah ada saksi? Oh ada Pak, kami menyatakan saksi. Dia membawa 2 saksi sekurang-kurangnya. Iya betul. Saksi di sana menyatakan benar informasi. Oh iya Pak, saya melihat dia begini bla 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 bla. Selesai gitu. Jadi bukan saksi dari, karena bisa saja Mbak jelaskan tadi itu. Karena itulah penting, misalkan Mbak tadi tanya ke pengadilan ketika Mbak ini apa argumentasinya, kami kan tidak tahu. Harusnya ketika menerima putusan tadi itu Mbak berkonfirmasi, bertanya dari situ. Tapi mas seharusnya adalah ada. Tapi ini adalah kasus yang menarik Pak. Jadi para pemirsa sekalian, kita harus berhati-hati. Sekalipun seorang suami itu melalui puncak amarah yang luar biasa, tetapi jangan sekali-kali melakukan tuduhan. Itu namanya li'an namanya. Li'an itu apa? Tuduhan yang menyatakan bahwa istrinya itu adalah berselingkuh. Maka dia ini harus bersumpah disaksikan oleh banyak saksi, dan nanti itu kalau dia misalkan apa yang disumpahkan itu ternyata tidak dilakukan karena dia membuat-buat, maka ini nanti Allah akan menurunkan bala adabnya kepada yang membuat tadi itu karena melakukan tuduhan tidak ringan. Makanya di Al-Quran menjelaskan, janganlah engkau menuduh wanita-wanita mukminah yang baik melakukan perbuatan selingkuh, perbuatan zina, padahal mereka tidak melakukan. Ketahuilah bahwa adab Allah sangat pedih pada orang yang menuduh sembarangan tadi. Jadi kita prihatin ada praktik semacam ini. Memang jarang terjadi ada sini kemudian tanpa diketahui, tahu-tahu kemudian ada. Biasanya orangnya kalau ada, kecuali tadi itu Mbak menghilang tidak diketahui alamatnya, maka itu dengan mudah. Tapi pihak suami tahu saat itu saya di Bogor itu. Ya pasti. Ya itu tadi yang namanya mungkin saja informasinya informasinya tadi diketahui bahwa dengan alasan Mbak sedang berada tidak diketahui alamatnya dan macam-macam begitu. Tapi untuk saksi, mohon maaf. Tapi untuk saksi yang di putusan itu bisa dibilang fitnah saya ya, karena di situ mereka bilang menyaksikan saya berselingkuh gitu. Loh. Saya ulangi yang penjelasan yang pertama tadi itu bagi orang yang menuduhkan. Saksi pun kalau ia tidak menyaksikan apa yang diucapkan, yang disumpahkan, maka bala Allah akan kembali pada dia. Karena itu para pemirsa sekalian, di hadis itu ada yang apa itu dijelaskan, bahkan Al-Quran menjelaskan qaula zura itu artinya adalah ucapan penuh kepalsuan. Jadi tidak boleh orang melakukan persaksian palsu, dan diantara dosa-dosa besar minal kabairi, dosa besar itu diantaranya adalah orang melakukan qaula zur, yaitu melakukan saksi palsu atau syahadat zur, memberikan persaksian palsu. Ini berbahaya sekali. Karena apa? Anda bayangkan orang baik-baik kemudian menyatakan, saudara saksi, Anda menyatakan bahwa oh benar saya menyaksikan malam itu dia begini, padahal tidak. Anda bisa bayangkan menghancurkan nama baik orang. Karena itulah adab Allah sangat pedih kalau orang itu tidak mau melakukan taubatan nasuha. Yang kedua, syarat taubatan nasuha, kalau orangnya masih ada, dia harus meminta maaf pada orang yang bersangkutan. Nah Pak Ustadz, kalau fakta di persidangan, pastikan hakim akan sesuai dengan fakta apa yang ada di persidangan. Ya, betul kan ya? Betul, artinya ya. Kita nggak bisa menyalahkan si hakimnya. Nggak bisa. Nah apa yang harus Mbak Eli lakukan ya Pak Ustadz? Kalau dia ingin mempermasalahkan itu gitu Pak. Loh, kalau cuman kan begini tadi Mbak Eli kan menceritakan seringkali problem hukum ini kenapa tidak dimasalahkan karena persoalan finance kan, harus menyewa pengacara, menjelaskan kan tidak mudah tadi itu. Seharusnya bisa diadukan orang yang menjadi saksi atau pihak tadi atas tuduhan tadi itu bisa diadukan keberatan karena melakukan apa? Pencemaran nama baik atau tuduhan fitnah bahwa dia tidak melakukan, dan dijelaskan kasusnya ini adalah kasus utang piutang, tidak ada kaitan dengan selingkuh. Kalau piutang-utang saya mengakui bahwa ini salah, saya bersalah, tapi tidak ada tindakan perbuatan gini. Itu kalau faktanya seperti itu Mbak Eli, tapi tidak perlu juga menyembunyikan apa yang terjadi. Dan Mbak Eli udah sempat menanyakan ke suami soal keberadaan saksi ini? Itu memang adik ipar saya saksinya di situ. Itu suaminya responnya apa? Sejak itu nggak ada komunikasi lagi, nomor telepon semua ini sama suami. Oh, nggak dikasih ya? Oke, gini, masalahnya adalah Mbak Eli kesini kan ingin tahu kejelasan yang pertama, yang kedua ingin ketemu sama anak-anaknya, itu aja intinya ya. Tim sebenarnya udah coba datang ke rumahnya mantan suami Mbak Eli. Alhamdulillah kita dikasih nomor teleponnya.
dan dia mau meluangkan waktu nih untuk kita telepon membicarakan soal ini. Mbak Eli siap? Karena kita sudah coba menghubungi dan dia sudah mau. Ya, saya coba telepon ya. Kita coba teleponnya. Saya mohon Mbak Eli jangan emosi. Jangan emosi, minta maaf.